Ini produksi SMK? Iya, produksi SMK Negeri 1 sendiri, Pak. Cairannya ini produksi SMK? Hah? Cairannya produksi SMK? Iya, produksi dari SMK Perhotelan. Kenapa? Untuk menandatangani prasasti peresmian. Namun sebelum penandatangan Bapak, kami mohon sepatah dua kata dari Bapak untuk kami SMK Negeri 1 Lamongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Abdul Azim, Kepala SMK Negeri 1 Lamongan. Yang terhormat Bu Yuli, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di wilayah Lamongan. Para guru, para tenaga kependidikan, komite sekolah, dan yang saya banggakan anak-anak kami, siswa-siswi SMK Negeri 1 Lamongan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bangga terhadap SMA Negeri 1 Lamongan ini. Kami melihat perkembangan dari hari ke hari luar biasa. Dan alhamdulillah SMK Negeri 1 Lamongan ini juga sudah menjadi SMK yang berstatus Center of Excellence yang pada pagi hari ini akan kami resmikan. Dan tidak ini saja, kami juga mendapatkan laporan dari kepala sekolah berbagai fasilitas sarana prasarana akan dibangun di SMK ini. Termasuk diantaranya adalah akan dibangun masjid. Dan kami juga melihat bahwa SMK Negeri 1 Lamongan ini juga sudah mempersiapkan diri untuk menjadi SMK yang berstatus Badan Pelayanan Usaha Daerah. Oleh karena itu, ini kami berharap bisa segera direalisasi supaya siswa-siswa SMK Negeri 1 Lamongan ini selama masa pendidikan betul-betul sudah merasakan seperti bekerja, sehingga nantinya alumni-alumni SMK Negeri 1 Lamongan ini di saat lulus sudah melink, sudah match dengan dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu kami ucapkan selamat dan terus semangat para guru, tenaga pendidikan, dan Bapak Kepala Sekolah, berikutnya juga dengan Bapak Ibu Kacabdin. Di masa pandemi COVID-19 ini tidak ada halangan. Kita tetap berinovasi, tetap semangat untuk memajukan pendidikan. Terima kasih. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Center of Excellence Indotel skala SMK Negeri 1 Lamongan secara resmi saya nyatakan dibuka. Dan pemerintah juga untuk menandatangani prasasti peresmian Indotel skala SMK Negeri 1 Lamongan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Semoga ke depan Indotel skala dan SMK Negeri 1 Lamongan bisa semakin maju. Alhamdulillah. Pagi. Monggo silakan Bapak. Sini dulu Pak. Ini khas Lamongan nggak? Ini buah fajus Pak. Oh, belum ada makan dulu. Tinggal Bapak,
kali ini produk asli bikinan anak-anak. Kreasi SMK Negeri 1 Lamongan. Selama ini udah dijual? Sudah ke IRT juga Bapak. Jadi produknya sudah melewati uji kesehatan, uji kelayakan juga untuk bisa dikonsumsi. Baik, monggo Bapak bisa mencicipi Bu barangkali? Sudah. Oh iya Pak. Assalamualaikum. Ini ada kopinya. Sedia untuk kafe latte, kopi. Menunya Mas. Ini, nah baristanya. Berapa meja restonya? Resto yang di dalam ini ada Pak. Iya. Bisa branding untuk pabrik. Siap Bapak. Kita tanggal 5 besok sudah full itu. Iya. Jualan Sudah full itu. LKS di sini. pembuatan kepala sekolah ya. Iya, sampul. Perso yang mana? Tahunya Pak. Bisa di branding. Jadi yang berdalam ini ada nanti kalau kopi ada ya. Kalau bukanya mulai jam berapa tuh? Baik, kalau untuk resto kami open dari jam 9, tutupnya sampai jam 8. Nah, jadi untuk yang depan ini memang untuk shopping mall. Gitu. Kami juga sudah menerima stok warisan untuk rangkaian bunga, air bukit, kemudian papan ucapan juga. Dan alhamdulillah sudah banyak yang order. Ya. Kenapa? Kemarin kenapa itu skala Lamongan? Iya, Bapak. Iya, tetap pagi tadi. Sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan Lamongan. Kan di satu lama. Hotel Education Hotel. Saya sarankan karena edutel untuk SMK Negeri 1 Lamongan ini dibuat setara Iya. pelayanannya dengan hotel bintang 3, Iya. maka saya sarankan kata skala Lamongan ini dihilangkan. Iya. Ini memaknai seakan-akan hotel ini sekelas lokal Lamongan. Oh, baik. Padahal ini sudah bintang yang 3 yang bisa memberikan pelayanan Siap. secara luas. Siap, Bapak. Jadi Siap. dihilangkan aja skala. Skala Lamongan ini terkesan hanya untuk melayani wong Lamongan. Oh, baik. Bapak, terima kasih masukannya, Bapak. Tipe kamarnya deluxe double dan deluxe twin. Gitu. Silahkan kita sudah, karena ada beberapa tamu yang ini kita ke 306. Yang ini yang masih dikerjakan. Siap. Ini nomor kamar 306 sudah kami set up. Jadi Kalau ini apa ini? meeting room Bapak. Bu Intan minta tolong dibuka. Berapa kapasitas? Silakan. Ini meeting Windows. Meter Kak. Ya. Apa? Karena jenis bed itu sangat menentukan kenyamanan orang tidur. Jadi mohon maaf ini bannernya kemarin baru selesai Pak di LKS. Baru saja tadi malam selesai. Siapa ya? Itu Pak. 1, 2. Sekali 1, 2. Berapa
Berapa harganya? Per ruko 300. Tapi setelah nanti 400. Assalamualaikum. Ada yang mau namanya. Sudah 20 tahun. Iya tak? Sudah berapa lama? Baru 20 tahun. Ker. konsultan di biasa ini 15 meter berarti menghadap sini barat sana barat menghadap sana menghadap sana masjid kan menghadap ke jalan atau menghadap ke sini rencananya ke jalan apa rencananya ke jalan menghadap ke jalan tapi ya jalan juga ke timur juga ke utara ke timur juga ke utara ya menghadap nomor 2 saya itu juga nomor setelah ini kan 100 juga 100 oh iya di rencana pembangunan masjid ini tentunya akan lebih afdal bila yang bergerak adalah kepala sekolah bahkan bangunan di rencana pembangunan masjid ini tentunya akan lebih afdal bila yang bergerak adalah kepala sekolah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
SMK Negeri 1 Lamongan secara resmi saya nyatakan dimulai. Masjid ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat relaks di pada SMK. Hai Pak Yul. Karena beliau ini yang bangun nih. Bangun. Pintu lu kan. Partono. Pitulungan. Bahasanya Pak Wakil kan pitulungan. Aku betul kapling aja dari sini. Sekali lagi 3, 2, 1. Skala ini memaknai orang luar kan belum tentu ngerti ini singkatan. Iya. Ini orang akan cenderung mengartikan lingkup. Hotel Lingkup Lamongan. Coba skalakan. Silakan ya Pak ya. Oh ya, Hotel Lamongan saja. Carilah kalimat yang Mungkin langsung hilangkan bisa Hotel Lamongan saja. Oke, siap. Siap. Segera bisa pagi kayaknya sudah harus. Iya. Pada sini Pak. Jadi ini anaknya sendiri Pak punya usaha di rumah. Sudah buka untuk gaji. ini kan digoreng gitu ya? Iya. Ada yang dibuka, ada yang dibuka. Mungkin dites dulu yang keripik daun sirih. Daun sirih beneran? Iya Pak. Ini asal daun sirih apa daun sirih muda? Daun sirih.
Enggak artinya. Enggak yang tua atau Yo yang muda? muda apa yang tua? Yang tua Pak, lebih yang kedua. Jurusan Pak dari agak panjang Agak muda. Perbankan, Waalaikumsalam. untuk perbankan syariah. Jauh ini Pak dekati aku. Iya. Dekati. Perbankan semua. Iya. Kelas berapa? 12. Nanti juga pengen kerja di bank. Iya, Pak. Iya. Sehat-sehat. Ini kan sama-sama dari mata pelajaran tapi kita lebih ke jualan jasa kita salah satu kan tadi kalau perusahaan dagang juga ada perusahaan Kelas berapa? Sebagai installer UIK Daikin, pastikan kelengkapan peralatan pemasangan seperti berikut. Flaring tool, kulkas raksasa ikan. Sekali lagi yang saya hormati, sekarang berlangsung proses santunan membuat anak yatim piatu yang dilakukan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur beserta Ibu Kakak Cantik dari Kabupaten Lamongan. Sebagai saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu tamu undangan di SMK Negeri 1 Lamongan. Di sini akan dilaksanakan kegiatan Jatim Cerdas 2021 bekerjasama dengan JTV yang nanti akan disiarkan setiap hari ini. Duduk bareng ya.
menyaksikan salah satu tarian khas dari Kabupaten Lamongan, tari Muji Sesanti yang menggambarkan ekspresi kegembiraan atas kedatangan dan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu-tamu yang hadir. Di tengah-tengah kita telah hadir tamu-tamu istimewa. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi, Magister Teknik beserta jajaran. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Sri Yuliasi Magister Manajemen selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Lamongan beserta jajaran. Bapak Dr. Andes Kusnowo, Magister Sains, dan Bapak Dr. Andes Haji Kamim, Magister Manajemen, selaku pengawas SMK Negeri 1 Lamongan yang kami hormati. Bapak Ketua Komite, Dr. Andes Hamdani Asari, Magister Manajemen, beserta pengurus. Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, PKLK, se-Kabupaten Lamongan yang kami hormati, serta para tamu undangan yang berbahagia. Izinkan saya mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari yang cerah ini, Kamis 4 Maret 2021, kita dapat hadir dan bersilaturahim di halaman SMK Negeri 1 Lamongan dalam acara Jatim Cerdas Kala Takwa, pengembangan karakter melalui gelar kreasi dan cipta karya SMK Negeri 1 Lamongan. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu. Baik, mengawali acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri. oleh Bapak Warto, Sarjana Pendidikan Islam. Kami persilahkan. Marilah bersama-sama
kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Bisiril Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan curahan kasih sayang-Mu, taufik dan hidayah-Mu, kami semua dapat mengikuti upacara serangkaian Jatim Cerdas 2021 sekaligus peresmian hotel skala SMK Negeri 1 Lamongan, dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Hakam SMK Negeri 1 Lamongan dengan penuh bahagia, selamat dan hikmat. Dengan kerendahan hati dan ketulusan saunabari kami memanjatkan doa dan minta kehadirat-Mu ya Allah. Semoga Engkau berkenan melimpahkan kepada kami perlindungan, keselamatan, kesehatan, kekuatan, keuletan, pertolongan, ketenangan, dan keberhasilan kepada kami, sehingga tetap dapat lebih memacu prestasi yang sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Qawi wa Matin, Tuhan yang Maha Perkasa, bimbinglah langkah laku kami dengan nur cahaya kebenaran dan kebesaran-Mu, agar kami senantiasa berjalan di jalan-Mu yang lurus. Hindarkanlah bangsa dan negara kami dari bencana dan malapetaka, khususnya virus COVID-19, agar cepat terwujud tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di bawah naungan kasih dan ampunan-Mu. Ya Allah, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya dafi'al baliyah, Allahumma ya muhillal mushkilat, Allahumma ya safiyal amrad, ya arhamar rahimin. Rabbana ufir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masayyikhina wa lil muallimina wa dhawil huquqi alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ialah sambutan Kepala SMK Negeri 1 Lamongan kepada Bapak Abdul Adim, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa astaghfirullah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'du.
yang kami hormati, salam takdim saya pada Bapak Dr. Insinyur Haji Wahid Wahyudi MT selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Kepala Bidang PSMK Pak Kurniawan, Kepala Bidang PKLK Pak Suwartono, Kasih Kurikulum Pak Murdianto, dan semuanya saja Pak Alfian termasuk ikut bagian dari bapak-bapak yang harus saya hormati, saya banggakan kehadirannya, dan saya ucapkan terima kasih. Para pengawas pendidikan, khususnya pengawas pembina SMK Negeri 1 Lamongan, Pak Haji Hamim, Pak Kusnowo, mohon maaf tidak saya sebutkan gelarnya, bahasa akrab sehari-harinya aja. Pak Bey selaku presenternya Jatim Cerdas dengan kru JTV, Kasih SMK, Kasih SMA, Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Lamongan, Pak Kusnadi, Pak Heru, Bu yang cantik, yang manis, Kabak TU, Bu Nurida, dan tidak ketinggalan para cabang dinas, ibu saya yang imut-imut selalu mendampingi saya dalam rangka mengembangkan SMK Negeri 1 Lamongan. Sahabat semuanya, kepala SMK, SMA Negeri, MKKS, SMA, SMK swasta, semuanya saja yang saya hormati, tidak saya sebutkan satu persatu. Dan tamu kehormatan Kak Jib SMK Negeri 1 Rengel, Pak Hidayat Taufik SMK Negeri 1 Singgahan, tamu kehormatan Pak Fatur Rohim, Kepala SMK 1 Bojonegoro, sebagai bintang tamu pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih. Semuanya saya banggakan kerawan. Saya mohon maaf tidak bisa menyambut kehadiran Bapak Ibu semuanya dengan baik. Bapak dan Ibu, singkat yang saya sampaikan, ini semua adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedianya Jatim Cerdas itu diminta oleh JTV di masa-masa pilkada, rame-ramenya kampanye. Di saat itu pula anugerah Allah, SMK Negeri 1 Lamongan mendapatkan bantuan COE, Center of Excellence, sebagai SMK Pusat Keunggulan. Maunya Jatim Cerdas, JTV itu di saat-saat masa-masa pilkada itu di SMK Negeri 1 Lamongan diminta untuk ikut event Jatim Cerdas. Semuanya kebetulan takdir Allah yang menentukan. Andaikan di saat itu pasti Pak Wahid tidak bisa rawuh teng Jatim Cerdas SMK Negeri 1 Lamongan. Padahal kehadiran Pak Wahid kalau di SMK Negeri 1 Lamongan itu memberikan berkah yang paling banyak di SMK Negeri 1 Lamongan. Karena itu takdir Allah. Wis engkuain wis tenang, baru Pak Wahid datang. Sebab kehadiran Pak Wahid pertama kali ke SMK 1 Lamongan ini, itu ternyata berkah yang saya dapatkan selaku Kepala SMK Negeri 1 Lamongan. Gedung
yang sekarang ini menjadi lapangan, sama-sama kita ketahui ini gedung tinggalan nenek moyang zaman SPG dulu. Sing tua-tua pun seperti nih Pak Kusnowo yang lama di sini, Pak Hamdani ketua komite. Jadi ini pertama kali pada saat Pak Wakil kesini datang itu, ini gedung apa? Kok kayak angker gendrone akeh jadi ngono iki. Gendrone akeh. Akhirnya karena saya ditantang sama Pak Wakil, gedung itu kudu dihapus saja, penghapusan aset. Nyun sewu, hilangnya gedung ini hanya 2 minggu proses dengan dibantu Pak Wakil. Jadi seperti halnya pokoknya Pak Wakil ilmunya di Dinas Perhubungan diterapkan pada saat pembongkaran gedung ini. Seperti komandan wis cepet nang diurus. Dianalisis dan macam-macam. Akhirnya hanya sekitar saya hitung 14 hari gedung ini sudah disurvei dan kemudian 21 hari langsung dibongkar. Ini anugerah yang pertama yang saya dapatkan, padahal pembongkaran gedung ini sudah dicita-citakan oleh kepala sekolah terdahulu. Nyun sewu Pak Ali Pujono nggih rawuh. Sumeneng bareng bongkar pertama beliaunya kelejak bancantum mengan. Mau senengane Pak Ali Pujono sing mentul-mentul, tumpeng-tumpeng seneng. Kula undang mriki untuk pembongkaran gedung. Besok dibongkar, Pak Ali Pujono saya undang, Pak Tri saya undang, tapi kebetulan Pak Tri sakit. Pak Bambang kepala sekolah yang lama saya undang, alhamdulillah yang hadir pada saat Pak Ali Pujono. Seneng bangga kalau gedung ini dibongkar. Ini berkah yang pertama Pak Wakil masuk ke SMK 1 Lamongan. Yang kedua, bisi-bisi pagermu itu loh, kudu roboh. Saiki panjenengan ningali pager niku ya napa? Padahal mestinya menurut aturan nek wis oleh bantuan teko Jakarta niku mboten oleh teko mboten asal dugi DAK provinsi. Tetapi dengan tangan-tangan dinginnya Pak Wakil wis njaluk oe nang Pak Kurniawan ketika rehab pagar. Alhamdulillah pagarnya sudah selesai. Itu yang pertama kali masuk pagar kudu roboh. Tidak sebatas itu, Pak Wakil mendorong kami untuk memajukan SMK Negeri 1 Lamongan. Ojo meneng sampean. Untuk bagaimana SMK Negeri 1 Lamongan itu sebagai ikonnya Lamongan. Namanya saja satu, SMK Negeri 1, bahasa Arabnya Wakil. Jadi cocok kalau Pak Wakil di sini sangat memperhatikan itu. Akhirnya saya karena dipicu, dimotivasi, didorong Pak Wakil harus tetap semangat kerja. Jangan pakai melihat kanan kiri. Biar tahu adim yang sesungguhnya. Begitu bilangnya Pak Wakil. Elek-elek ngono kat 94 dados kepala sekolah. Mulai 94 guru-guru yang muda-muda di sini masih banyak yang jadi murid saya ternyata. 94 kula niki wis dadi kepala sekolah. Pak Kusnowo biyen kanca kula dadi kepala sekolah. Kepala SMP Pak Kasrip kepala SMP, kula nggih kepala sekolah. Begitu Pak Wakil semangatnya. Terus jangan sampai mundur. Nah, akhirnya apa? Saya melakukan pendekatan kepada Pak Kurniawan ke Jakarta tanpa pamit istri. Guyu tanpa pamit istri ke Jakarta tanpa pamit istri, menemui direktorat ya, yang mengelola COE, didorong sama beliau Pak Wakil, Pak Kurniawan, Bu Titin, wes dan cepetan jalur COE. SMK 1 itu potensi.
Dengan dorongan Pak Wakil itu alhamdulillah satu-satunya SMK Lamongan yang mendapat Center of Excellence adalah SMK Negeri 1 Lamongan. Yang kebetulan karena saya disuruh memilih bangunan apa yang menjadi program unggulan. Saya ketika bongkar gedung ini Pak Ali pasti sebagai saksi hidup. Kondek gak iso ngedekno hotel, tak lorok teko kepala SMK Negeri 1 Lamongan. Ndi wong. Ayo. Nek gak ngaku tak ketak. Nek gak iso ngedekno hotel, iki cita-citaku ket biyen. Karena berkatnya Pak Wakil datang ke sini, alhamdulillah COW saya wujudkan sebagai bantuan Center of Excellence ini menjadi sektor hospitality. Yang kita garap adalah perhotelan, karena kebetulan guru perhotelan Bu Anis sebagai presenter itu juara nasional sebagai guru terbaik di Indonesia. Pas COW perhotelan, nah, ya akhirnya alhamdulillah dengan modal 2,4 M terwujud hotel yang indah. Menurut saya selama ini saya itu termasuk SH Sobe Hotel, SH saya ini termasuk ini tidak kalah. Kalau saya bilang ini sudah bintang 5 menurut saya bintang 5. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi berkah, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati, acara selanjutnya adalah persembahan fashion show dari kompetensi keahlian tata kecantikan kulit dan rambut. Mari kita saksikan Celebration of Beauty. Kita bisa lihat anak kita tampil cantik dengan kebaya khas dari Indonesia. Dengan sambil cantik.
Ibu, boleh kembali ke tempat, silahkan. Wilayah kerja 1 yang pertama akan diberikan kepada Ananda Silahul Mukmin dari kelas 12 Teknik Pendingin dan Tata Udara sebagai pemenang juara 1 untuk bidang lomba refrigeration. Yang kedua diberikan kepada Ananda Sri Nastiti dari kelas 12 Perhotelan Industri sebagai pemenang juara 2 untuk bidang lomba hotel reception. Dan yang ketiga diberikan kepada Ananda Sofiatul dari kelas 12 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran untuk bidang lomba bilingual sekretari. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi Magister Teknik, kami mohon untuk memberikan piala kepada anak-anak kami yang telah menerima juara untuk LKS Provinsi Jawa Timur wilayah kerja 1 yang nantinya akan melaju ke LKI bulan April. Mohon doa dan restu dari Bapak Ibu agar Ananda kita ini nanti akan membawa nama harum SMK Negeri 1 Lamongan dan membawa nama harum Jawa Timur untuk bisa mewakili di tingkat nasional. Juara 1 dulu Bapak dari Silahul Mukmin, 12 Teknik Pendingin dan Tata Udara. Selamat ya, foto dulu. Baik, untuk bidang lomba refrigeration. Siap. Yang kedua, ini untuk Sri Nastiti dari 12 Perhotelan Industri. Juara 2 untuk hotel reception Bapak. Baik, untuk yang ketiga Ananda Sofiatul dari 12 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran untuk juara 3 lomba bilingual sekretari. Mohon berfoto terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak Wahid, mohon tetap di tempat Bapak, karena acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon yang dipakai MC Ina yang ini kok nggak enak ya? Tes. Ini bagian yang selalu saya ingatkan bahwa sound system itu sangat menentukan suksesnya sebuah acara. Oleh karena itu, para petugas sound system itu harus betul-betul mengecek sebelum acara-acara dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Abdul Azim, Magister Pendidikan, Kepala SMK Negeri 1 Lamongan. Yang terhormat Bu Yuli, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Lamongan. Yang terhormat Bapak-bapak, para kepala sekolah yang saya lihat ada beberapa yang hadir di SMK Negeri 1 Lamongan ini. Yang terhormat Komite SMK Negeri 1 Lamongan. Yang terhormat keluarga besar SMK Negeri 1 Lamongan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya lupa yang terhormat para pimpinan IDUKA atau yang mewakili IDUKA. Kami lihat beberapa IDUKA hadir di sini yang mendampingi saya dari Hotel Mercure. Alhamdulillahirabbil alamin.
pada hari ini saya hadir di SMK Negeri 1 Lamongan bersama para pejabat eselon 3, ada Kepala Bidang Pembinaan SMK, ada Kepala UPT, TIKP, ada Kepala Bidang PKPLK, dan ada beberapa pejabat eselon 4. Kenapa kami mengajak jajaran saya setiap kunjungan saya, supaya para pejabat eselon 3 yang di dalam pembangunan itu berperan sebagai KPA itu tahu kondisi real, sehingga bisa memprogramkan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masing-masing sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kalau saya ke Lamongan itu seperti pulang ke rumah saya sendiri, karena di wilayah Lamongan inilah saya dilahirkan dan dibesarkan. Apa yang saya lihat di SMK Negeri 1 Lamongan ini, kami memberikan apresiasi kepada Pak Adim selaku Kepala Sekolah, para guru, tenaga kependidikan, tentu termasuk di dalamnya adalah Kepala Cabang Dinas. Saya melihat meskipun ini pandemi COVID-19, tapi semangatnya tetap luar biasa. Dan keberhasilan sebuah pendidikan, keberhasilan sebuah proses pembelajaran, itu harus dimulai dari semangat yang tinggi, baik dari kepala sekolahnya, dari guru tenaga kependidikannya, dari siswanya, termasuk dari komitenya. Saya terima kasih Ketua Komite juga hadir di acara-acara yang diselenggarakan oleh sekolah. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan, saling mendukung, bisa tercipta di SMK Negeri 1 Lamongan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di samping semangat kerja keras, kondusivitas sekolah, itu bagi saya adalah nomor 1. Tugas seorang kepala sekolah yang pertama adalah membangun kondusivitas, baik itu kondusivitas internal maupun eksternal. Dan alhamdulillah saya beri apresiasi kepada Pak Abdul Azim yang saya melihat sangat kondusif, apalagi antara kepala sekolah dan ketua komite juga hubungannya cukup baik, sehingga saling mendukung. Keberadaan komite sekolah itu sangat-sangat dibutuhkan oleh sekolah, khususnya dalam meningkatkan sarana prasarana, khususnya di dalam pengembangan kualitas pendidikan, khususnya di dalam mencari sumber-sumber pembiayaan di luar APBN, APBD, atau di luar DAK dan di luar APBD Provinsi Jawa Timur. Tentu dukungan dari komite sangat diharapkan. Namun demikian, apa yang dihimpun oleh komite sifatnya adalah sumbangan sukarela, sehingga di dalamnya pun ada unsur pengabdian bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, juga perlu ada support dari komite sekolah. Hal ini yang sering dipertanyakan di berbagai media. Hal ini yang sering dipertanyakan oleh banyak LSM. Saya tegaskan bahwa komite sekolah dijamin oleh Permendikbud nomor 75 tahun 2015 bahwa komite sekolah diperkenankan untuk menggalang dana sukarela baik dari orang tua maupun dari berbagai pihak. Bapak Ibu yang kami hormati, saya bangga juga. Tadi saya keliling-keliling di stan-stan ini, saya tanya kepada para siswa yang sebagian besar adalah kelas 12, mau bekerja ataukah mau melanjutkan. Ternyata yang mau bekerja cukup banyak, yang akan melanjutkan pun juga banyak. Dan saya melihat ada
pergeseran nilai di SMK pada tahun 2020 tahun 2021 ini. Ternyata siswa-siswa alumni SMK yang punya keinginan, yang punya harapan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu meningkat cukup tajam. Ada sekitar 30% secara keseluruhan yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Tentu ini harus didukung, karena perguruan tinggi saat ini juga banyak yang membuka jurusan vokasi. Kebetulan saya sebagai ketua alumni ITS, di ITS juga dibuka jurusan vokasi. Oleh karena itu kami sarankan agar para alumni SMK apabila ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, pilihlah kompetensi yang sama dengan yang ditempuh di SMK. Dan dari laporan kepala sekolah, ternyata SMK Negeri 1 Lamongan ini juga sudah mulai merangkak ke skala internasional. Kenapa saya katakan sudah mulai merangkak ke skala internasional? Karena sudah banyak iduka dari perusahaan-perusahaan kelas dunia yang bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Lamongan ini. Termasuk juga sudah banyak siswa yang magang ke Malaysia. Tadi dilaporkan ada 48 siswa yang magang di Malaysia. Oleh karena itu, para petugas sound system itu harus betul-betul mengecek sebelum acara-acara dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Abdul Azim, Magister Pendidikan, Kepala SMK Negeri 1 Lamongan. Yang terhormat Bu Yuli, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wilayah Lamongan. Yang terhormat Bapak-bapak para kepala sekolah yang saya lihat ada beberapa yang hadir di SMK Negeri 1 Lamongan ini. Yang terhormat Komite SMK Negeri 1 Lamongan. Yang terhormat keluarga besar SMK Negeri 1 Lamongan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya lupa yang terhormat para pimpinan IDUKA atau yang mewakili IDUKA. Kami lihat beberapa IDUKA hadir di sini yang mendampingi saya dari Hotel Mercure. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya hadir di SMK Negeri 1 Lamongan bersama para pejabat eselon 3. Ada kepala bidang pembinaan SMK, ada kepala UPT TIKP, ada kepala bidang PKPLK, dan ada beberapa pejabat eselon 4. Kenapa kami mengajak jajaran saya setiap kunjungan saya? Supaya para pejabat eselon 3 yang di dalam pembangunan itu berperan sebagai KPA itu tahu kondisi real sehingga bisa memprogramkan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masing-masing sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kalau saya ke Lamongan itu seperti pulang ke rumah saya sendiri, karena di wilayah Lamongan inilah saya dilahirkan dan dibesarkan. Apa yang saya lihat di SMK Negeri 1 Lamongan ini, kami memberikan apresiasi kepada Pak Azim selaku kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, tentu termasuk di dalamnya adalah kepala cabang dinas. Saya melihat meskipun ini pandemi COVID-19, tapi semangatnya tetap luar biasa.
Dan keberhasilan sebuah pendidikan, keberhasilan sebuah proses pembelajaran itu harus dimulai dari semangat yang tinggi, baik dari kepala sekolahnya, dari guru tenaga kependidikannya, dari siswanya, termasuk dari komitenya. Saya terima kasih Ketua Komite juga hadir di acara-acara yang diselenggarakan oleh sekolah. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan, saling mendukung, bisa tercipta di SMK Negeri 1 Lamongan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di samping semangat kerja keras, kondusivitas sekolah itu bagi saya adalah nomor 1. Tugas seorang kepala sekolah yang pertama adalah membangun kondusivitas, baik itu kondusivitas internal maupun eksternal. Dan alhamdulillah saya beri apresiasi kepada Pak Abdul Azim yang saya melihat sangat kondusif, apalagi antara kepala sekolah dan ketua komite juga hubungannya cukup baik sehingga saling mendukung. Keberadaan komite sekolah itu sangat-sangat dibutuhkan oleh sekolah, khususnya dalam meningkatkan sarana prasarana, khususnya di dalam pengembangan kualitas pendidikan, khususnya di dalam mencari sumber-sumber pembiayaan di luar APBN, APBD atau di luar DAK dan di luar APBD Provinsi Jawa Timur. Tentu dukungan dari komite sangat diharapkan. Namun demikian, apa yang dihimpun oleh komite sifatnya adalah sumbangan sukarela, sehingga di dalamnya pun ada unsur pengabdian bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, juga perlu ada support dari komite sekolah. Hal ini yang sering dipertanyakan di berbagai media. Hal ini yang sering dipertanyakan oleh banyak LSM. Saya tegaskan bahwa komite sekolah dijamin oleh Permendikbud nomor 75 tahun 2015 bahwa komite sekolah diperkenankan untuk menggarap dana sukarela baik dari orang tua maupun dari berbagai pihak. Bapak Ibu yang kami hormati, saya bangga juga. Tadi saya keliling-keliling di stan-stan ini, saya tanya kepada para siswa yang sebagian besar adalah kelas 12, mau bekerja ataukah mau melanjutkan. Ternyata yang mau bekerja cukup banyak, yang akan melanjutkan pun juga banyak. Dan saya melihat ada pergeseran nilai di SMK pada tahun 2020, tahun 2021 ini. Ternyata siswa-siswa alumni SMK yang punya keinginan, yang punya harapan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu meningkat cukup tajam. Ada sekitar 30% secara keseluruhan yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Tentu ini harus didukung, karena perguruan tinggi saat ini juga banyak yang membuka jurusan vokasi. Kebetulan saya sebagai ketua alumni ITS, di ITS juga dibuka jurusan vokasi. Oleh karena itu kami sarankan agar para alumni SMK apabila ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, pilihlah kompetensi yang sama dengan yang ditempuh di SMK. Dan dari laporan kepala sekolah, ternyata SMK Negeri 1 Lamongan ini juga sudah mulai merangkak ke skala internasional. Kenapa saya katakan sudah mulai merangkak ke skala internasional? Karena sudah banyak idukan dari perusahaan-perusahaan kelas
dunia yang bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Lamongan ini. Termasuk juga sudah banyak siswa yang magang ke Malaysia. Tadi dilaporkan ada 48 siswa yang magang di Malaysia. Juga ada yang magang di Australia. Tentu ini sebagai pemacu sekaligus pemicu buat kita semua bahwa memang di era globalisasi ini sekolah khususnya SMK sudah harus memiliki standar-standar dunia, karena para alumninya sangat memungkinkan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Para alumninya ini sangat dimungkinkan untuk melanjutkan pendidikan di seluruh dunia. Sangat memungkinkan alumninya ini untuk bekerja di perusahaan-perusahaan kelas dunia. Oleh karena itu kami sarankan, di samping kompetensi yang harus dimiliki, satu hal kunci adalah bahasa asing. Kami menyarankan ada hari-hari tertentu di sekolah-sekolah yang harus menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Pilihlah dalam satu minggu itu hari apa, jadikanlah itu alat komunikasi utama di sekolah tersebut. Tidak harus menunggu kepala sekolahnya mampu berbahasa Inggris. Belajar bersama-sama itu lebih baik. Kalau menunggu kepala sekolahnya di Jawa Timur ini bisa bahasa Inggris semua, oh enggak belajar nanti siswanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, apapun yang kita lakukan yang melanjutkan ke perguruan tinggi, apakah sekolah ini sudah memberikan bekal pendidikan akademik yang mampu untuk dilanjutkan di perguruan tinggi sesuai dengan kompetensinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi, marilah kita bekerja berangkat dari hasil evaluasi yang telah dicapai dan dari hasil evaluasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para alumninya. Insya Allah, dari hari ke hari kita akan ada peningkatan kualitas sekolah. Dan saya berharap semangat yang luar biasa yang ada di dalam keluarga besar SMK Negeri 1 Lamongan ini tetap membara, karena SMK Negeri 1 Lamongan ini adalah SMK yang besar, karena jumlah siswanya mencapai 1.700 lebih. Oleh karena itu, berbagai sarana prasarana tentu menjadi perhatian kami, dan tentunya apa yang dibutuhkan di SMK-SMK yang kami kunjungi sudah dicatat oleh para kepala bidang, para kepala UPT. Kalau lupa nyatatnya, di WA lihat saya. Berarti KPA itu perlu dijadikan kepala sekolah gitu ya. Ya Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Kebersamaan itulah yang perlu kita bangun di dalam memajukan pendidikan di Jawa Timur. Dan alhamdulillah, Jawa Timur ini menjadi provinsi yang cukup dipertimbangkan masukannya untuk kebijakan-kebijakan di tingkat kementerian. Alhamdulillah, beberapa hal yang sudah kami sampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai direalisasi di tahun 2021 ini. Salah satu contoh, alhamdulillah, saya mulai menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saya mulai mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah, masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan yang selama ini banyak yang belum terungkap ke permukaan. Salah satu contoh misalnya, dana BOS. Dana BOS itu sangat membantu sekolah. Tetapi kalau perhitungannya didasarkan kepada parameter-parameter selama ini, yang membuat dana BOS itu dihitung per siswa, maka siswa
yang sekolah yang siswanya banyak, seperti SMK Negeri 1 Lamongan, tidak ada masalah. Karena dana BOS yang akan diterima cukup besar, karena dikalikan 1.700 siswa. Tetapi bagi sekolah-sekolah yang siswanya kecil, yang siswanya sedikit, di bawah 200, apalagi di bawah 100, maka uang BOS yang diterima tentu relatif kecil. Sehingga di dalam melaksanakan proses belajar mengajar, tidak akan bisa disamakan sekolah siswanya yang banyak, yang punya uang banyak, dengan sekolah yang siswanya sedikit, yang uangnya sedikit. Ini membuat disparitas kualitas pendidikan akan semakin besar. Banyak sekolah-sekolah yang akan tertinggal dengan sekolah-sekolah yang punya sarana prasarana lengkap karena keuangannya mencukupi. Alhamdulillah, pada bulan Maret 2021 ini itu mulai direalisasi. Sehingga sekarang ini perhitungan BOS tidak didasarkan kepada jumlah siswa, tetapi dihitung sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah, masing-masing daerah. Sehingga ada peningkatan yang cukup besar, tergantung daerahnya. Alhamdulillah, di Jawa Timur ini untuk SMA ada peningkatan sekitar 15% dana BOS. Untuk SMK ada peningkatan 7,sekian%. Yang terbesar adalah untuk SLB. SLB ini ada peningkatan sebanyak 88% dana BOS-nya. Di Papua misalnya itu meningkat 138%. Namun juga ada wilayah-wilayah tertentu yang peningkatannya hanya sekitar 5%. Betul-betul dievaluasi agar dana BOS itu bisa betul-betul menjamin berjalannya pendidikan di semua sekolah. Sehingga dari tahun ke tahun diharapkan disparitas kualitas sekolah ini akan terus berkurang. Dan banyak lagi yang menjadi referensi nasional. Jawa Timur mulai tanggal 18 Agustus 2020 melakukan uji coba tatap muka. Di saat semua provinsi di Indonesia melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan kenapa itu dilakukan Jawa Timur? Karena kita melakukan evaluasi bahwa pembelajaran jarak jauh membuat kemerosotan kualitas pendidikan. Dan alhamdulillah ternyata itu dievaluasi oleh pemerintah pusat. Sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dengan referensi Jawa Timur sekarang kebijakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka atau daring itu diserahkan kepada daerah masing-masing. Dan alhamdulillah saya melihat sudah banyak sekolah-sekolah SMA, SMK di Jawa Timur yang melakukan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Satu prinsip bagi saya, mari kita tanggulangi COVID-19 tanpa harus menghentikan aktivitas ekonomi. Mari kita tanggulangi COVID-19 tanpa harus menghentikan aktivitas belajar mengajar tatap muka. Karena untuk SMK tatap muka itu mutlak dibutuhkan. Keterampilan itu tidak bisa diajarkan hanya secara daring, tetapi daring bisa dimanfaatkan untuk memberikan bekal agar siswa untuk praktek itu tidak dibutuhkan waktu yang terlalu lama. Modul-modul pembelajaran praktek bisa diajarkan secara daring, sehingga di saat siswa masuk ruang praktek, siswa masuk laboratorium, itu sudah ada bekal yang dia ketahui dia harus berbuat apa. Hanya tinggal mempraktekkan saja. Dan alhamdulillah saya melihat di SMK Negeri 1 Lamongan ini sudah berjalan dengan baik. Yang terakhir sekali, saya sangat berharap SMK, SMA, bahkan bila memungkinkan SLB, ada bakti SMK, ada bakti SMA, ada bakti SLB untuk masyarakat yang berada di sekitar sekolahan. Tunjukkan bahwa keberadaan sekolah ini juga bermanfaat buat masyarakat sekitar. Yang sudah dilakukan, salah satu contoh adalah
di SMK Negeri Bubutan Surabaya. Itu kita lakukan bakti SMK. Bakti SMK itu begini, SMK tersebut bekerja sama dengan kelurahan, kalau di desa ya dengan kepala desa, untuk menginventarisir para pengangguran, diinventarisir yang nganggur-nganggur itu dan tidak memiliki kompetensi apapun. SMA atau SMK atau SLB itu katakan misalnya mau mengajari ngecat tembok, bekerja sama dengan perusahaan cat, sehingga perusahaan cat itu bisa membantu catnya, bisa membantu kuasnya, bisa membantu fasilitas lainnya untuk bersama-sama melakukan bakti kepada masyarakat. Cukup singkat, 2 hari cukup. Warga di sekitar sekolahan itu diajari ngecat tembok. Setelah diajari ngecat tembok, yang mahal harganya adalah sertifikat. Buatkan sertifikat, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang mengatakan bahwa anak tersebut, bahwa orang tersebut memiliki kompetensi untuk ngecat tembok. Oleh yang sudah diajari ngecat tembok itu, sertifikat itu difoto oleh dia, dimasukkan di berbagai WA group. Ternyata mereka mengatakan banyak masyarakat yang memanggil dia untuk ngecat tembok rumahnya. Banyak perusahaan-perusahaan kontraktor yang membangun perumahan memanggil dia untuk dilibatkan di dalam pekerjaan mengecat. Karena dengan melihat sertifikat yang diberikan, masyarakat maupun perusahaan percaya bahwa orang tersebut memiliki kompetensi untuk mengecat tembok. Kalau misalnya sekolah itu harus bekerja sama dengan perusahaan atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, silakan. Nanti sertifikat yang akan tanda tangan adalah kepala dinas dengan perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang bekerja sama di sekolah tersebut. Atau ditandatangani oleh kepala sekolahnya bersama perusahaan atau organisasi yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah itu. Intinya bahwa sertifikat itu bisa menjadi media untuk warga yang membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu, lakukanlah dengan kompetensi-kompetensi ringan yang saya contohkan seperti ngecat tembok tadi. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas semangatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pak, masalah yang bawah ini air juga. Air dari itu juga air. Jadi muka airnya tinggi gitu. Iya, nggih. Muka air tanah tinggi. Dataran rendah Pak. Ya, solusinya muka air tanah tinggi. Desa itu otomatis. Bisa. Kalau airnya ada, jalan. Kalau airnya nggak ada, turun. 4 ruang kelas baru dan 2 paket toilet SMA Negeri 1 Babat. Dipersilakan. LKP 2 paket dan toilet. 4 ruang kelas baru, 2 paket toilet. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, 4 ruang kelas baru dan 2 paket toilet SMA Negeri 1 Babat secara resmi kami menyatakan untuk dimanfaatkan oleh keluarga besar SMA Negeri 1 Babat Kabupaten Lamongan.
Jawa Timur untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata. Kasih nyawa, boleh nanti ditunjukkan ibu. Kasih lampu. Ya, belajar yang baik ya. Kelas berapa? Kelas? Kelas berapa? Belajar yang baik ya. Rahma. Kelas berapa? Baik ya. Kelas berapa? Mas Tri Cahyo. 1 wakil dari SMA Negeri 1 Babat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sampaikan selamat datang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Ridwan Yudi beserta seluruh rombongan dalam acara Jatim Cerdas dan melalui kelas fiber optik SMK Muhammadiyah 5 Babat. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Insinyur Ridwan Yudi MT, terimalah salam dan ucapan selamat datang dari kami keluarga besar SMK Muhammadiyah 5 Babat. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, terimalah salam persembahan kami. Jawa Bapak Suci Kebanggaan SMK Muhammadiyah 5 Babat yang telah membangunkan nama sekolah dengan meraih prestasi tidak hanya di tingkat kabupaten dan juga penghargaan di tingkat internasional. Yang telah mengharumkan nama SMK Muhammadiyah 5 Babat dalam kancah nasional dan internasional, serta mendapatkan juara 2 dalam kejuaraan virtual PAMUI tahun 2020 se Asia Eropa. Apa yang dipelajari di SMK? Scan tool itu biasanya mendiagnosa ada kerusakan di dalam mesin. Nah, ini sama ini auto tool untuk biasanya angkat aki. Atau aki itu sudah baik atau diganti ya. Semua kendaraan bisa digini. Bisa. Nah, ini kan sudah ada apa aplikasinya. Itu nanti di dalam itu ada kayak alat apa buat mendiagnosa kerusakan di sini. Oh, jadi tinggal connect lewat wifi.
Coba tes diagnosisnya gimana? Coba praktekkan tes diagnosis. Selain memiliki program kelas langsung teknologi, jurusan teknik kembali ke sini, di sini ada aplikasi. Masuk program kelas pengembangan kompetensi. Hadirin yang kami hormati, saya ingin mencari secara keseluruhan kalau manual ini mencari sendiri. Kali ini kami bersepakat untuk menyaksikan banyak dan juga kebanggaan dari SMK Muhammadiyah 5 Babak. Ampun Pak, niki kontaknya on, kontak on, tidak harus starter. Boten. Makanya masuk hal tripod itu mencari kerusakannya. Nah niki ngetos sampai scanning, scan kerusakannya. Lah niki enten kerusakan nih. Oh, Eger metul. Nggih. Niki enten sensor yang rusak. Ya, sensor yang harus dilihat. Ya, sensor yang harus rusak ntar kelihatan di sini, Cek. Pak. Kalau ngeceknya biar mudah. Ya, motor produksi SMK Muhammadiyah. Ya. Modifikasi dari Ada, ya. Ini Pak, mungkin lombanya di mana? Ini Pak, lombanya di mana? Kalau ada terus Pak. Apa yang dipelajari di kompetensi teknik dan bisnis sepeda motor ini? Apa yang bisa jelaskan? Ayo, apa yang dipelajari? Kan di sini ada dua, teknik dan bisnis. Tekniknya apa, bisnisnya apa? Yang diajarkan ke siswa. Apa ada? Tekniknya itu ya, mempelajari mengenai mungkin mesin, sasis, kelistrikan. Untuk bisnisnya suatu saat mungkin anak. Bukan yang diajarkan, bukan yang suatu saat. Yang diajarkan kemarin itu apa? Di kelas 12 itu ada pengelolaan bengkel. Kita ajari bagaimana ketika bila ingin menjadi wirausahawan gitu ya. Ya wis. Bagus. Oke, selamat. Ada program inklusif atau magang kerja selama 3 hingga 5 tahun yang bekerjasama dengan negara Jepang. Siswa-siswi nantinya di sana bekerjasama sebagai tenaga perawat lansia yang mempunyai skill atau berketerampilan khusus. Akan bekerjasama dengan rumah sakit atau panti lansia atau panti jompo, bukan sebagai TKW atau tenaga pemerintah, melainkan sebagai perawat atau tenaga kesehatan yang mempunyai skill dan kemampuan khusus. Kelas berapa? Kelas 12. Oh iya. Jarumnya baru ya? Iya Bu, kita ada jarum baru semuanya Ibu. Ini apa? Tes darah. Bisa tes darah, bisa melihat golongan darah, tes darah, karena ini ada kolesterol. Karena ini ada. Oh iya. Diabetes. Sini ya. Ini glukosa mungkin ya. Apa? Asam urat sama asam kampak. Asam urat. Ya ini kebetulan asam urat. asam urat sama gula darah. Perawatan. Prosesnya ya. Saya bantu Bapak ya. Gimana? Sedikit-sedikit. Ini kan kalau udah berapa itu nggak bunyi. Kalau ini ada pokoknya dibuka nanti ada bunyi story dan story.
Berapa, Bu? Belum. Tuh, di sini bisa kan? Iya. Bantu ya, Pak ya. Oh, asam urat. Ada, Ibu. Oh, ini jamu pegel ini. Oh, iya. Kunyit asam. Iya, kunyit asam. Kalau ini itu kayak teh celup, teh herbal. produksi sendiri. Iya, produksi dari Sudah ada ya, Pak? Sudah. Ini saya kelas 2, ini kelas 1. Gurunya. Saya gurunya, Pak. Ya. Sing awe-awe ngelingake ojo padha turu sore. Kita berikan tepuk tangan kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wahyudi MT beserta seluruh rombongan. Sekali lagi keluarga besar SMK Muhammadiyah 5 Babat Sang Yudi MT. Ayo Pak Kepala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, laboratorium fiber optik hasil kerjasama antara SMK Muhammadiyah 5 Babat Lamongan dengan PT Telkom secara resmi kami nyatakan digunakan. Bapak pengawas dinas provinsi wilayah Kabupaten Lamongan. Oh, apa ini bisa? Mana sih yang disebut fiber optik itu? Dari serat kaca. Serat kaca. Biasanya kan tembaga. Ini serat kaca. Serat kaca. Jadi yang disebut fiber optik itu ini. Core satu ini istilahnya core. Ini satu core. Nah biasanya kalau tembaga yang punya kemampuan cuma 3 mega. Kalau ini kemampuannya 1000 mega. Sekecil ini. Makanya untuk jadi lebih tinggi ya. Lebih tinggi ini untuk menghadapi karena yang akan datang itu kita dibutuhkan memang basic yang besar. Karena teknologi yang ada 10 tahun yang akan datang. Kalau dulu media penghantarnya lokal, kalau sekarang media penghantarnya cahaya, sehingga kecepatan jauh lebih tinggi dan transkecepatan cahaya juga lebih tinggi. Makanya ini penyambungannya ini harus benar-benar fix karena kecil. Beda, ini konektornya seperti ini. Enggak, jadi konsentrasi yang diajarkan di SMK itu apanya? Nyambungnya? Nyambung. Ketika itu penyambungan, kemudian kalau nanti ada trouble, dia harus bisa mencari, memperbaiki, sampai sana. Terus termasuk keamanannya, karena ini termasuk pemasangan itu, sehingga mereka itu bisa menjadi siswa yang sudah bisa ambil. Katakan kalau siswa SMK sudah punya keahlian di bidang fiber optik, selain menjadi karyawan Telkom bisa digunakan untuk kerja di apa? Kan saat ini Pak ya, saat ini itu kan kayak smart city, tidak ada teknisinya di kota-kota itu. Maka dia adalah bisa calon-calon seperti itu. Kemudian nanti untuk perusahaan-perusahaan itu
bisa juga dikendalikan melalui tender besar. Kalau ingin menjadi wirausahawan, alumni fiber optik ini apa kerjanya? Ya sebagai tenaga repair, kalau mungkin di sana ada yang nambah karena dia nggak memiliki teknisi, atau dia mungkin kerjasama panggilan gitulah ya. Dengan mitranya Telkom atau sablonya. Kelas berapa ya? Kelas berapa? Kelas 3. Sudah bisa merayap. Ini masker biasanya Terus direkam sama sehari malam, kemudian dihaluskan dengan cara terus endapannya ini dikeringkan. Dikeringkan? Iya, lalu jadi bubuk beras. Ini berarti apa bubuk gitu? Iya. Tidak boleh sembarang sirup. Kita cari yang itu Pak, yang kandungan vitaminnya enggak terlalu. Tidak di Indonesia malah. Kalau ini untuk kulit Ini untuk daun kelor, hasilnya nanti seperti ini. Jadi ini dikasih efeknya apa? Daun kelor untuk kulit? Enggak ada efeknya Bapak. Enggak mau melembutkan atau mencerahkan atau? Iya, kebetulan ini juga bisa menyerapkan sama melembabkan, soalnya dia antioksidannya juga. Ini kalau malam jalan-jalan. Oh iya. Apa Mbak yang diajarkan di SMK ini? Itu kuatir lah SMA. Enggak gitu. Bisa jelaskan. Itu lumayan saya 80 kilo. Apa yang diajarkan di? Apa yang diajarkan? Yang diajarkan di SMK Muhammadiyah 5 Babat itu mengetahui cara menolong orang. Yang sakit apa? Dan tekanan darah, kolesterol, asam urat. Oke. Ya, terima kasih ya. Ini Bapak. Assalamualaikum. Cair sama gel. Wih. Ini proses, ini apa gel ini? Iya. Cair gini? Belum. Belum. Nanti mengental ya? Iya. Jadi itu proses mengental. Efektif mana yang cair sama yang gel? Kalau tes ngegel, Hah? tes ngegel, Gel Pak. rasa. Kalau cair itu kayak bukan biasa ya. Ada sensasi. Ada sensasinya. Ini kelas 12. Dicatat kalau nambahin bahan, dicatat. Itu udah Pak. Hah? Itu di Jangan Oh. Gimana membedakan air yang ada mata kimianya sama air putih? Dari apa penguapannya? Dari bau. Dari bau juga. Terus kalau kita Dimulai dari sini, ini beras kencur bukan? ini rempah. Oh, yang beras kencur ini. Iya. Ini beras dicampur kencur. Iya, Iya, gitu. Ada beras dari sangrai, ada serai, ada gula aren, campur air sama jahe, ada. Berasnya sembarang beras atau beras merah atau beras putih gitu? Enggak. Beras putih Pak. Beras putih. Iya.
beras putih Raja Lele, Cianjur, yang mana? Macam-macam. Terus untuk mengetahui komposisi antara beras sama kencur. Kencur itu kan kualitasnya beda-beda ya. Untuk mengetahui agar proporsi kandungan itu sama gimana? Ya makanya kita tuh meneliti bahannya itu. Bahannya itu. Oh. Benar-benar betul atau enggaknya itu, Pak. Konsisten Sehingga apa enggak ya? komposisinya pasti relatif sama gitu ya. Iya.